Tapi dimohon dengan hormat kepada seluruh hadirin hadirat agar tetap tenang, duduk di tempatnya masing-masing, tidak berjalan-jalan. Kita semua malam hari ini di tempat yang sama, duduk bersimpuh, menyemut, popok rimeng kerep, semata-mata mengharapkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita saksikan dan simak uraian mau'izah hasanah yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Mukarram Sahibul Fadilah Simbah Kiai Al-Haj Ahmad Mustafa Bisri. Dumateng panjenenganipun kula semoga akan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidh al-a'izza, wa fil muqaddimah sahibul fadilah Syekhu Pesantren Buntet Sayyidil A Yai Abbas Mu'ad Hasim Ima Isu, para sesepuh ini sepuh, khususnya para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, para tokoh-tokoh masyarakat, keluarga besar Nahdlatul Ulama, NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ansar, Ibnu IPPNU dan segenap bandung-bandungnya, para wali santri, mutakharrijin, mutakharrijat, keluarga besar pondok pesantren Buntet yang saya cintai, rahimakumullah, hadirin hadirat yang mulia. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan di kawasan pondok pesantren yang luar biasa di dalam sejarah kita bangsa Indonesia. Saya bersyukur dapat sowan ke Buntet dalam rangka haulnya Kiai pesantren, Kiai bangsa, Bapak Kiai Mu'ad Hasim rahimahullah, dan sekaligus haflah tinggalannya Kiai Mu'ad yang akan mencetak Kiai Mu'ad Hasim di ke depan. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Saya itu kemarin
Khol di Tegal. Sebelumnya Khol di Jawa Timur. Saya ini mikir-mikir Khol itu dibid'ah-bid'ahkan. Orang kok tambah semangat mengadakan Khol ini? Apa karena ingin manas-manasin yang membid'ahkan? Kemudian saya mendapat kesimpulan, rupanya orang-orang sekarang rindu dengan kiai-kiai yang dulu. Karena kiai-kiai yang sekarang tak berani saya meneruskan, nanti menyinggung perasaan. Rindu pada kiai-kiai seperti Kiai Fuad Hadi. Ada istilah dulu itu kiai mubalek dengan mubalek kiai. Ini dua hal yang sebetulnya berbeda. Ada kiai mubalek, dia dipanggil kiai karena mubalek. Ini contohnya banyak sekarang. Banyak kiai-kiai mubalek itu karena dia pandai bicara, bisa dalil, maka disebut kiai mubalek. Ada yang mubalek kiai, itu kayak ini kuat. Mubalek kiai, mubalek ini siapa? Kiai. Bukan disebut kiai karena dia tablek, karena pandai bicara, tidak. Tapi ini mubalek yang kiai. Karena itu beda sekali. Baina sama wa sumul. Antara kiai mubalek dan mubalek kiai. Sampean yang masih menangi itu kalau Indonesia ini apa itu menangi? Saya mengalami masih sezaman melihat Kiai Fuad Hadi. Sampean bisa melihat ya, bagaimana Kiai Fuad Hadi berceramah, memberikan tausiah, mau itu kasar. Orang itu beliau baru berdiri, belum salam sudah senang sekali. Melihat wajah beliau, orang itu sudah tertarik sendiri. Apalagi beliau salam, apalagi nanti beliau baca Quran. Baca Qurannya tidak ngotot seperti Mas Amrillah tadi. Waktu satu beliau tidak pernah ngotot. Tidak pernah memprovokasi orang. Enak, teduh, sejuk, orang mendengarkan. Itu orang dibawa kepada alam Islam yang sesungguhnya. Karena beliau mengetahui Islam yang sesungguhnya itu. Karena beliau alim. Jadi orang tidak dibikin stres. Karena Islam, beliau tahu Islam ini turun ke bumi realitas kok, bukan untuk membebani Anda, bukan untuk supaya sampean tidak bisa tidur, supaya sampean stres, bahkan stroke. Beliau tahu, yasiru, waladu asiru tahu. Beliau kalau dengan anaknya, dengan santrinya mungkin keras, tetapi dengan orang-orang awam, beliau sangat enak sekali. Orang sekarang ini orang tidak tahu bedanya mengajak dengan amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Bahasa Arabnya nggak ngerti ya. Karena dakwah itu artinya ngajak. Amar itu perintah, nahi itu melarang. Nuansanya sudah beda. Kayak Ibu Adasir tahu itu. Ini saya sedang dakwah. Di pesantrennya beliau di Nadwatul Ummah, beliau sedang amal ma'ruf nahi munkar. Sedang perintah dan nahi.
Tapi ada saatnya beliau mengajak. Ngajak itu ada nuansa merayu, ada nuansa membujuk. Sekarang orang mau ngajak, orang pada lari semua itu gimana? Saya kadang-kadang kalau lihat ada dai itu ngerti maknanya dakwah apa enggak? Kok pecicilan orang dimarahin semua? Saya kalau lihat dai seperti itu, saya ingin ngajak ke terminal. Saya suruh ngaji kepada calo terminal. Calo terminal itu dai yang luar biasa. Luar biasa. Naik bis. Ini sopirnya luar biasa. Pengalaman 30 tahun. Bisnya baru. Ada AC-nya. Ada karaoke-nya. Full AC. Wah gitu. Orang tertarik naik bisnya ya. Karena ajakannya memang mengajak. Kalau terus digelandang, naik bis kudu. Mana mau orang diajak begitu. Kalau dia itu dari pulang bersenangkan. Kalau beliau itu bersair, baik sairnya Ahmad Sauki mau sairnya Ridwan Kamil dilakukan sekali. Orang itu tidak sepaham menjelaskan tausiah beliau. Kurangan bahasa Jawanya itu kurangan. Kalau beliau sudah tadi itu yang dari akhir itu orang kurangan. Ingin terus saja. Tapi sekarang ini ada orang yang khotbah itu pengen dan selesai. Telinga saya panas. Maka yang kepengen jadi dai datang aja ke terminal dulu, ngaji kepada calo terminal supaya tahu mengajak. Calo itu ngajak, ini cuma ngajak. Ngajak ya ngajak. Nanti kalau sudah bis, baru amal ma'ruf nahi munkar. Bayar habis bayar tadi. Aturannya ini. Makanya di Quran saya jarang sekali dalil itu jarang sekali. Dan dalil itu waktu Sanawiyah. Sekarang jarang dalilnya. Tapi ini untuk Allah dibutuh saya dalil utu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau perlu bantahan, wajadilhum billati hiya ahsan. Lebih baik daripada mereka mencaci, kita tidak. Orang yang berbantahan mencaci itu artinya dia kalah argumen, kalah hujah. Kayak zaman dari dia orang-orang kufar Quraisy dengan kanjeng Nabi tidak bantahan, cuma nyati mati saja. Majnun. Kanjeng Nabi di Majnunan karena mereka tidak bisa mengatasi hujahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada orang-orang kalau masalah call begini ini dan jarang yang bisa menjawab. Karena itu saya jawab sendiri. Karena itu tidak saya ulangi lagi di sini. Menanyai Anda, cuma mau saya sampaikan supaya saya bisa menjawab sendiri. Pertanyaannya, Kiai Fuad Hasyim, Kiai Abdullah Abbas, Kiai apa? Itu semuanya adalah kiai-kiai adalah pribadi-pribadi yang sebetulnya ingin ngepaskan dirinya, lakunya, perilakunya, akhlaknya, perjuangannya dengan siapa? Dengan pemimpin agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak? Mereka adalah
pribadi-pribadi yang ingin lepaskan lakunya, akhlaknya, perjuangannya dengan pemimpin agung. Sekarang pertanyaan saya itu tadi, kalau pemimpin agungnya itu diperingati hari lahirnya, Maulud Nabi, kenapa Kiai Fuad Hasyim kok hari wafatnya, kok tidak hari lahirnya? Apa Gus Abbas, Gus Faris tidak tahu hari lahirnya Kiai Fuad? Ini pertanyaan saya. Tidak akan saya tunggu jawaban sampean, karena paling-paling yang nggak bisa jawab seperti yang lain. Saya jawab sendiri bahwa orang yang diperingati hari lahirnya itu adalah orang-orang yang kelahirannya menandai zaman. Orang-orang yang diperingati hari lahirnya adalah orang-orang yang kelahirannya menandai zaman. Setahu saya, di dunia ini ada 3 orang. Setahu saya, mungkin ada yang saya tidak tahu, tapi yang saya tahu 3 yang diperingati hari lahirnya. Nabi Isa Al-Masih, diperingati hari lahirnya, namanya Natal itu. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati hari lahirnya dengan nama Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Natal sama Maulud itu sama saja. Jadi mau dapat dibicarakan selamat Mauludan ya, ini nggak bisa dibahas itu. Masa mau bilang selamat Mauludan aja apa dibahas? Yang ketiga, ini orang Rembang. Orang Rembang yang namanya Harum itu. Aslinya aja dari Jepara. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu diperingati hari lahirnya karena kelahirannya menandai zaman. Sebelum Raden Ajeng Kartini mendirikan SKP, Sekolah Kepandian Putri, belum ada perempuan, setahu saya, yang sekolah formal. Perempuan sekolah formal sejak ada Raden Ajeng Kartini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menandai zaman yang luar biasa, dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Kulidal huda, apa terusnya dari wal kainatu, iya bapakmu zamani tabassum batana. Kulidal huda, sang penunjuk jalan telah lahir, maka alam semesta pun menjadi terang benderang. Kamu zaman, bibir sejarah pun tersenyum. Tabassum watana, penuh dengan puji-pujian. Penerusnya mulai dari kalau sini mulai dari Kiai Abbas, Kiai Abdullah Abbas, Kiai Fuad Hasyim. Kalau kiai-kiai penerusnya Kanjeng Rasul itu masih belum tentu. Belum tentu. Ada yang kelihatannya masih muda ini, oh hebat ini. Masih muda tapi hebat sekali. Sekarang ini ada kiai-kiai muda dulu. Kelihatannya hebat. Sampai ada juniornya yang wah ini nanti kalau meninggal saya jadi ketua panitia hallnya. Saking hebatnya itu sampai begitu. Tapi ini jangan dulu, jangan dulu. Jangan dulu. Kiai itu
tidak menandai zaman, karena sudah ditandai oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai-kiai yang menjadi penerusnya ini kita peringati saja, nanti kalau sudah tutup buku, ketahuan konsistensinya, ketahuan istiqomahnya. Kalau masih di tengah jalan, ini masih gimana ya? Belum tentu lah. Jangan-jangan nanti pindah profesi. Enak menjadi tim sukses. Kalau nggak jadi kiainya ditinggal. Kiai itu nggak gampang. Kalau ustaz, kalau kiai mubalek, itu gampang itu. Sampai itu modalnya sedikit sekali itu. Peki haji 2.500 sudah boleh. Serban itu paling 25.000. Kalau yang di bawah, yang hijau itu agak mahal 50 Pak. Kalau top seperti Abbas ini tinggal titip baca sama kaji memberikan foto itu tidak sampai 50 real itu. Ya, itu modalnya cuma berapa? 50.000 sama 2.500. Menghafalkan 3-4 hadis saja sudah cukup. Itu di Atain Awam itu ada yang pendek-pendek itu. Innamal a'malu binniyat. Husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Foto-foto kita 3-4 saja cukup. Ayat ya 3-4 ayat, 3-4 ayat. Ayat yang agak anak-anak saja yang biasa dipakai itu Fa'in sakaltum la'aziz dan nakum wa'tasimu bihablillah. Begitu. Saya tidak usah banyak-banyak. Malu ini yang rasa angel itu yang agak sulit adalah kalau di Jakarta mudah, kalau di sini agak sulit, yaitu kemampuan acting. Kalau di Jakarta ada IKJ, ada Institut Senian Jakarta. Sampai di sana bisa diajarin acting, bagaimana caranya berjalannya kiai, batuknya kiai kayak apa. Karena diajarin. Kalau di sini akan langsung ini enggak ke Jakarta, sekolah IKJ. Kalau enggak ya belajar sendiri lah di rumah. Melihat di kaca, sah bener apa enggak, ayat itu atau apa enggak. Acting. Sudah, habis itu ya sudah dari kiai balik sampai sudah lah, saya jamin. Sudah sekarang. Makanya sekarang ini yang banyak hijrah ke tablet, hijrah ke dakwah itu adalah artis. Karena mereka sudah pandai acting. Saya menguasai di acting. Saya punya kawan namanya Isra Negara itu bisa menirukan Kiai Hasyim Asy'ari. Abdul Hasyim Asy'ari. Dia tirukan itu. Dia malah ngajak saya nonton filmnya itu. Film dia jadi Kiai Hasyim Asy'ari. Saya nggak mau. Kamu menirukan petani Indonesia aja nggak bisa. Menirukan Kiai Hasyim Asy'ari. Ya yang itu multatalenta. Ada orang melihat wajahnya Kiai Hasyim nggak tahu sejarahnya, kok mau menirukan. Tapi di Indonesia ya ayu aja. 3-4 ayat, 3-4 ayu saja. Indonesia gampang. Ini pasar yang paling hebat untuk apa saja itu Indonesia. Pasar apa saja, termasuk pasar Islam. Itu Masya Allah. Makanya ditunggu dulu lah. Ini kiai ini
seberapa jauh, seberapa konsisten, seberapa istiqomah mengikuti junjungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tutup buku seperti Kiai Fuad ini, maka saya selalu mengatakan saya mempunyai keyakinan bahwa kiai yang dikholi seperti Kiai Hasyim, Kiai Fuad Hasyim ini adalah waliun minallah. Ini keyakinan saya. Kenapa? Karena ya tadi itu beliau konsisten sampai wafat. Sampai kalau ingin tahu ciri-cirinya wali itu gampang. Nah, di Cirebon ada nggak yang terkenal wali itu? Entah tujuan, entah luak, ada nggak? Yang terkenal. Kabarnya kalau di Jawa Timur ada 200-an wali. Kalau ada, sampai benar ada tes saja. Ciri-ciri daripada wali itu dia tidak bisa ditaklukkan oleh rasa takut. Tidak bisa ditaklukkan oleh rasa takut. Dan tidak pernah susah. Dua. Tidak bisa ditaklukkan oleh ketakutan. Dan dua, tidak pernah susah. Kenapa? Karena wali Allah itu adalah balane Gusti Allah, kekasihnya. Bala itu apa di sini apa bala? Saya bahasa Indonesia nggak ketemu saya bala. Bukan sekedar teman, bukan sekedar kawan. Bala itu idiom peperangan. Ada musuh, ada bolo, ada bala. Ini balaku, itu musuh. Wali itu balane Gusti Allah. Mana ada orang dibalani Gusti Allah susah? Balani gubernur aja. Karena dibalani Gusti Allah, dia tidak pernah ditaklukkan rasa takut. Nah, orang takut itu harus itu manusiawi. Semua orang mempunyai rasa takut. Tapi ada yang ditaklukkan rasa takut itu, ada yang tidak. Koruptor itu ketakutan melarat, takut miskin, tapi dia dikalahkan oleh ketakutan itu, maka dia korupsi, nyolong. Kalau dia bisa mengatasi ketakutan miskinnya, dia tidak akan nyolong. Orang yang menjadi wali Allah itu tidak bisa ditaklukkan oleh rasa takut, meskipun takut tidak bisa ditaklukkan oleh takut. Allah dalil lagi saya sudah lama nggak dalil. Di Jawa Barat saya dalil. Soalnya Jawa Barat Jakarta itu semangatnya dalilnya apa? Akhirnya sok apa enggak? Kalau saya di Jawa Tengah dari dulu nggak pernah tanyakan itu. Orang Jawa Tengah dia nggak pernah dalil. Di sini ya dalil. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim, la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut yang bisa mengalahkan mereka. Walahum yahzanun. Jadi ada yang tanda-tandakan putra-putranya santri-santrinya. Dia apa pernah takut? Tak pernah takut. Tidak pernah dia takut, tapi tidak terkalahkan oleh rasa takut itu. Dan tidak pernah sedih. Kok tahu? Lihat aja, kalau di depan senyum tuh. Kalau orang sedih kan cemberut terus gitu. Beliau itu selalu wajahnya basam. Anda kalau ingin tahu orang yang baik, orang yang basam itu, kalau kamu jauh, bayangkan kira-kira Kiai Fuad itu kayak apa? Sampai bayangkan. Nanti yang muncul dalam bayangan senyumnya. Ada orang itu kalau kita membayangkan orang, coba bayangkan pulang sekarang, kelihatan merengutnya. Pertama kali muncul merutnya.
Tapi ada yang kita bayangkan senyum yang datang duluan. Basah. Itu yang tadi saya katakan, Kiai Fuad ini termasuk kiai-kiai yang mau lepaskan lakunya dengan junjungannya Rasulullah SAW. Tentu saja tidak bisa sempurna. Kalau sempurna sama dengan Rasulullah kan nanti ada Nabi kembar. Sebisa-bisanya. Karena itu saya tidak pernah mengatakan ulama. Nanti jumbo sama majelis ulama. Saya selalu mengatakan kiai. Kenapa? Karena ulama di Indonesia ini ada dua macam. Ini yang jarang mengerti. Saya tahu. Ulama itu ada dua. Ada ulama bahasa Arab dan ada ulama bahasa Indonesia. Ini yang orang nggak tahu. Kita itu sampai lihat kamus besar bahasanya. Sampai itu santri-santri terutama kadang-kadang buka kamus gitu. Kalau lisanul Arab kegedean ya mundid lah. Kamus besar bahasa Indonesia kegedean ya kamus kecil lah. Ada itu. Kalau Anda melihat kamus bahasa Indonesia itu akan menjumpai banyak sekali kosakata yang aslinya dari Arab. Tempat pakai lagu sampean yang terhormat tapi tidak ngerti dihormati orang itu diwan perwakilan rakyat Arab semua. Diwan itu Arab, perwakilan dari wakil rakyat, rakyat itu rakyat. Majelis bahasa Arab, permusyawaratan Arab, rakyat. Kadang-kadang orang yang tidak buka kamus atau yang nggak paham soal bahasa itu sering berkelahi karena sama-sama nggak tahunya. Orang bodoh ketemu bodoh itu berkelahi biasa. Kalau orang pintar ketemu orang pintar berkelahi itu yang aneh. Aneh, tidak ada orang pintar ketemu orang bodoh berkelahi. Mesti ada salah satu yang bodoh atau dua-duanya sama bodohnya. Orang berkelahi tentang mana yang benar, silaturahmi apa silaturahim? Apa yang menurut sampean siapa yang benar? Silaturahim apa silaturahmi? Ayo, siapa? Nah, yang benar. Silaturahim apa silaturahmi? Berkelahi. Yang benar silaturahim. Yang satu, yang benar silaturahmi. Mereka bantah-bantahan, insya Allah sampai kiamat kurang 2 hari masih terus bantah. Kenapa? Karena sama-sama nggak tahunya. Sama-sama nggak tahu bahwa silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Meskipun aslinya dari istilaturahim, tapi sudah ditaklukkan menjadi bahasa Indonesia. Kita ini suka menaklukkan bahasa orang menjadi bahasa kita. Dengan kata lain, mengassembling bahan bakunya dari Arab, kita assembling di sini. Tapi kita assembling itu ya tidak sama dengan aslinya. Kita rubah-rubah. Sabar itu dari as-sabr. Tapi pengertiannya ada distorsi makna di sana. Ulama itu di sono aslinya itu di Arab jamak ulama. Jamaknya alim. Kalau satu alim, kalau banyak ulama. Jadi di sana tidak boleh bilang para ulama, tidak boleh kalau ulama itu bahasa. Karena para itu ada tuh jam jangan ketemu sama jamaah. Tapi kalau di Indonesia ini ulama bahasa Indonesia sampai boleh mengatakan para ulama yang terhormat, boleh, itu bahasa Indonesia. Sampai buka kamus bahasa Indonesia, ulama itu maknanya seorang
seorang ahli agama. Seorang itu satu. Majelis ulama itu ulamanya bahasa Indonesia. Siapapun yang direkrut menjadi anggota pengurus majelis ulama, ya ulama. Jangan sampai bayangkan terus kayak Imam Nawawi. Enggak, itu ulama bahasa Indonesia kok. Sedangkan di dalam bahasa Arab sendiri ulama itu ada dua macam, ada lughatan, istilahan. Ulama di bahasa Arab itu lughatan adalah orang-orang yang pandai. Einstein minal ulama, Galileo minal ulama, Pak Habibie minal ulama. Lughatan. Istilahan, nggak tahu saya apakah sekarang masih ada stoknya apa enggak. Innama yakhshallah min ibadil ulama, itu masih ada stoknya apa enggak? Wallahu a'lam, saya sendiri enggak berani mengatakan ada apa itu. Yang jelas bukan dari MUI. Anda bukan dari Indonesia. Makanya saya selalu menggunakan istilah kiai. Kiai itu istilah budaya. Aslinya budaya Jawa. Yang lain-lain kalau Sumatera, Kalimantan, segala macam itu menggunakan istilah kiai itu keliru Jawa. Karena Jawa itu kurasnya Indonesia. Presidennya dari Jawa, dari kotanya di Jawa. Itu istilah Jawa. Orang Jawa itu kalau menghormati siapa, bahkan apa, itu disebut kiai. Orang Jawa itu kalau menghormati apa, apalagi siapa, itu disebut kiai. Kiai Nogososo Sabu Inten, itu keris. Kiai Pleret, itu tombak. Kiai Gadudo Kencono, itu kereta. Kiai Slamet, itu malah kebo. Karena mereka hormati, maka disebut kiai. Nah ini ada orang mewakafkan dirinya untuk masyarakat, mempunyai kepedulian dan kasih sayang kepada sesama demikian luar biasa, sehingga kalau ada orang tidak ngerti dikasih pengertian. Orang tak dididik. Bahkan dulu itu fungsi puskesmas segala macam itu di kiai. Di kiai semua. Di kiai. Orang sakit datang ke kiai. Sekarang ke puskesmas. Anak kiai ini sekarang sebabnya sudah tidak mandi lagi. Kalau dulu sakit perut dikasih kiai, minum sembuh. Ibu-ibu mau ngelahirin nggak cepat-cepat lahir, buat air ATK sama kiai langsung. Sekarang ini sudah diambil alih puskesmas. Kiai sudah tidak pakai itu, mungkin sudah diambil. Kalau ada orang mau dagang kekurangan modal, datang ke kiai, saya kepengen jualan es, tapi modal saya cuma sekian, jadi kurang berapa? Nah, ya ini itu jenis kiai, tapi kiai nggak pernah ngiling-ngiling, itu pernah menjamin apa enggak? Orangnya ya pura-pura lupa, kiainya ya biasa saja. Orang mau panen sawahnya sudah didahului tikus-tikus. Yang panen itu bukan petaninya, tapi tikus sudah mendahului. Datang ke kiai-kiai, bahwa waktunya panen tapi didahului tikus, bagaimana supaya sawah saya tidak diserang tikus lagi. Kiai nulis. Ini taruh di pojok 4 ya, pojok sawah mulut, tendem. Saya pernah lihat yang ditulis kiai itu. Salah satu bait Imam Busiri.
Tumul jibalu masalah. Nah, loh, ikut kok gak berani. Mana itu? Sekarang saya coba tetap datang tikus. Karena yang nulis harus orang yang memang sepi ya, kiai yang memang ahli tirakat. Jadi masyarakat menghormatinya lalu memanggil kiai. Lah kenapa? Organisasinya kiai pesantren kok dinamakan Nahdlatul Ulama? Saya juga itu karena dia itu mencari padanannya dalam bahasa Arab, tidak ada kiai itu. Oh, kok kiai itu? Tidak ada. Jadi yang mirip-mirip lah ulama. Karena pada waktu itu kiai mesti ngalim. Mesti ngalim. Makanya ada istilah mubaliknya siapa? Kiai. Itu mubaliknya ngalim. Dia mempunyai dasar kalau bicara, tidak sanjeplak. Bukan hanya ngalim, tapi arif. Sekarang ini banyak yang ngalim. Wah, di TV itu orang ngalim tidak karu-karuan. Bukan hanya kiai haji, profesor, doktor, MHI. Apa ya? Panjang sampai 5 meter. Tapi yang dibutuhkan adalah arif. Kearifan itu dari mana? Nah, ini yang kekacauan di dalam dunia pendidikan kita secara nasional adalah merancukan antara pendidikan dan pengajaran. Ini dua hal yang dianggap satu atau dicampur adukkan. Pengajaran itu berbeda dengan pendidikan. Pengajaran itu hanya memberikan informasi. Anak dikasih informasi matematika, dia tahu matematika. Dikasih informasi bahasa Inggris, tahu bahasa Inggris. Dikasih informasi tentang hadis, tahu hadis. Dikasih informasi tentang Quran, dia tahu Quran. Dia tahu Quran, bahkan hafal. Tapi kelakuannya Qurani atau tidak, itu bukan itu. Tapi pendidikan. Dalam bahasa Arab ini ta'lim, dalam bahasa Arab ini tarbiyah. Dulu titik beratnya di pesantren itu ini tarbiyah. Jadi kalau bicara pendidikan, kalau nggak di pesantren, jangan ngomong. Karena disinilah ada tarbiyah. Bahkan di pesantren itu tarbiyah itu suluhiyah. Kiai-kiai itu kitab yang terbuka, yang dipelajari kearifannya. Di samping mengajarkan kitab-kitab yang ilmunya diajarkan. Jadi sekaligus ta'lim buat tarbiyah. Sekarang Anda perhatikan pendidikan formal kita. Di mana pendidikannya? Kecuali di PAUD dan taman kanak-kanak. Di mana? Kiai-kiai itu mendidik, bukan hanya mengajar, mendidik. Karena itu ada istilah di pesantren itu ada ilmu manfaat, ada ilmu diamalkan, bahkan ada yang ekstrim tidak disebut ilmu kalau tidak diamalkan. Itu di pesantren. Jadi kiai dulu tidak ngomong, tapi sudah diterangkan nama putranya Kiai Abbas. Bagaimana hebat hati. Beliau itu karena didikan pesantren juga, maka dia tidak berhenti belajar. Tidak berhenti belajar. Karena berhenti begitu berhenti. Katakan Nabi, mau dalil lagi kan? Gak enak. Banyakkan dalil setiap barat. Orang itu tetap pandai selagi dia terus belajar. Santi-santi dengarkan omongan saya. Orang itu akan tetap pandai selagi dia terus belajar.
Begitu dia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Maka Kiai Fuad Hasyim sampai akhir hayatnya tak pernah berhenti belajar. Kiai Makhrus Ali sudah punya anak Kiai, Kiai Kafafi sudah jadi, masih mondok, masih cari ilmu. Kita sekarang baru sanawiyah kelas 1 sudah berhenti jadi ustaz. Itu tadi ustaz 34 ayat, 34 hadis tadi. Bulat saja yang diomongkan itu. Kalau Anda melihat dulu, lihat Kiai Fuad Hasyim, itu setiap bicara ada pembicaraannya yang baru. Tidak pengulangan dari pidatonya kemarin, pidatonya terus enggak, ada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena beliau selalu menimba ilmu. Innal mahdi bilallah. Karena kiai-kiai itu seperti itu dihormati oleh masyarakat, maka disebut kiai. Dan kiai-kiai ini ada yang berlangsung terus, ada yang tidak. Yang berlangsung terus ini lalu kemudian sampai wafat, lalu diperingati hari wafatnya. Ditunggu tutup, sudah tutup jelas. Saya mengatakan Kiai Fuad Hasyim wali karena tandanya ada. Apa itu? Menurut Quran tandanya tidak bisa ditaklukkan oleh rasa takut dan tidak pernah merasa susah. Kenapa bisa begitu? Karena beliau bisa istiqomah. Jadi sebetulnya Anda sekalian ini juga bisa jadi wali, betulnya. Bisa jadi wali. Wong wali itu saatnya cuma 2. Sampai sudah punya 1. Kan tinggal 1. Jadi tinggal 1 aja udah wali sampean. Komplit seperti Kiai Fuad. Sampean sudah syaratnya jadi wali cuma 2. Pertama, sila pertama Pancasila. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tinggal 2. Sampean semua sudah. Tuhan sampean hanya Allah tok. Ini sudah 1. Tinggal 1, yaitu istiqomah. Wali sampean. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada senjata lagi. Lihat sampean sampai pengen dalil itu saja. Ingat sampean Jakarta dekat. Innalladzina qalu, mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan itu adalah Allah, tsumastaqamu, lalu istiqomah orang-orang itu, fala khaufun, maka tidak ada takut yang bisa menaklukkan alaihi mereka. Walahum, dan mereka apa tadi ya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini istiqomahnya yang berat. Jadi kiai kok terus menerus itu berat. Kiai itu mengajar anaknya orang, mendidik anaknya orang tanpa bayar. Kalau ada bayarannya, ada bosnya, saya tidak mau. Ada kiai, malah kiai itu mengongkosi sendiri pesantren. Karena itu tidak bisa mudik-mudik, Belanda tidak bisa mudik-mudik. Kiai, itu otonom sama sekali. Pondok pesantrennya kiainya yang dipendirikan. Santrinya ulun paling-paling ulun untuk listrik sekarang ini.
Tidak ada yang masuk ke kantongnya kiai tadi. Kalau ada bantuan bos misalnya, nanti juga untuk pesantren, tidak untuk kiai. Kiainya butuhnya apa? Kalau yang ngerokok paling rokok kan. Dan nggak ngerokok ya tidak bisa apa-apa malah. Makan kita yang menyediakan itu kenyang. Kita itu ngekoli Kiai Hasyim, jangan lupa ini nyai ini juga berperan besar. Ini tolong nanti kalau khol itu ya yang nyainya juga dikoli. Kita kadang-kadang melupakan orang di belakang orang besar. Tidak ada orang besar di belakangnya, tidak ada orang besar. Saya itu ingin supaya ada khol nyai, ada nyai khairiyah, nyai banyak nyai itu di khol. Kiai-kiai besar itu di belakangnya itu pasti ada. Siapa yang bisik putra-putranya ini? Wong kiainya itu yang diurusi umat banyak sekali. Saya itu ayah saya kiai. Ayah saya kiai. Ya kiai betulan, bukan seperti saya. Saya itu kiai pers. Ayah saya itu kiai Yusri Mustafa yang bikin tafsir Al-Ibris itu ayah saya di sini. Saya cuma nunut bukan gitu aja. Karena nama saya kebalikannya, jadi orang mengira bahwa saya itulah yang bikin Al-Ibris. Maka yang bikin Al-Ibris itu Yusri Mustafa, saya Mustafa bikin. Kayak Yusri Mustafa itu yang bikin apa namanya Al-Ibris itu. Kayak itu beliau itu kayak di sini. Itu saya sampai ngiri kalau melihat beliau perhatiannya, pedulinya sama santri, pedulinya sama umat itu sampai saya seperti gak dipeduli. Saya sampai ngiri, anaknya orang sampai begitukan. Pagi-pagi dibangunkan untuk sembahyang subuh. Kalau tidak deres, tidak belajar, bangunin supaya belajar. Wah. Umat di mana-mana disantuni sama saya. Untungnya saya punya ibu. Maka ibu saya itulah yang menemani saya, menyampaikan fatwa-fatwanya ayah saya. Bapakmu dulu itu bilang begini. Kalau jadi orang itu seperti ini. Ibu saya yang dengan sabar. Ayah saya itu jarang ketemu aja, jarang ketemu. Sampai saya nggak berani ngomong sama ayah sendiri, tidak berani. Nah, ibu saya itu. Karena itu selama masih ada ibu saya tidak pernah sholat istiqoroh. Kalau ada apa-apa, ini saya mau disuruh jadi ketua NU, saya tanya ibu saya, gimana? Mas usah, ya nggak jadi, nggak usah sholat istiqoroh. Karena peran ibu itu penting sekali. Dan ini kenapa kita itu kok jarang sekali mengadakan kholnya. Ada orang Syiah itu mengundang saya kholnya Sayyidatina Fatimah. Saya bilang ini bagus ini. Saya jatuh di tempat orang Syiah itu. Ini bagus ini. Khol perempuan ini bagus. Nanti setelah Sayyidatina Fatimah, nanti Sayyidatina Aisyah ya. Jadi kalau kita memperingati Kiai Fuad Hasyim, ya nyai bisa sekalian. Kalau Kiai Hasyim ke-15, kalau nyai ke berapa? Penghargaan kita pada ibu, nah, betulnya dia dibulalik layar, tapi beliau lah. Jadi Fuad
itu keliling nggak karu-karuan. Saya nggak bisa. Nyawang itu sudah capek sendiri. Jawa Timur, Jawa Barat, puasa. Kayak nggak punya capek. Tetap segar. Begitu pun tetap segar. Tidak kelihatan loyo apa-apa. Ini saya bayangkan ini begitu sampai rumah namanya dipijet ini hilang semua. Gak ngobrol, gak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian terhormat. Jadi yang penting saya kira tidak hanya barokah. Dan sering kali kita itu sudah suka instan. Dulu kita kalau masak bakmi itu wah repot sekali. Sekarang tinggal bakmi dikasih tuangin air, instan, mie instan namanya. Kalau mau sekolah terlalu lama cari sarjana, sekarang sudah ada yang jualan sarjana, tinggal beli instan. Mau jadi anggota DPR, jangan sulit-sulit, dekati saja ketua partainya, tidak ada. Instan. Kalau ini mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya yaitu ada film, amin, itu instan. Tidak bisa. Barokah itu sama dengan dongo. Dongo itu ibaratnya gemuk. Gemuk itu oli itu pelicin. Jadi ke sepeda itu kalau kita kasih oli ya enak. Kita naikin enak, bisa cepat. Tapi kalau oli tok, tidak ada sepedanya, yang geledek belakang. Kita mengharap barokahnya Kiai Hasyim, tidak berusaha untuk meniru bagaimana perjuangannya mendapatkan ilmu, bagaimana perjuangannya dia kepada. Jangan mengharapkan itu semuanya kok instan, menjadi kiai instan. Kalau karena ilmu yudroku bil munah, tidak ada dalam bodoh, mau dalil lagi saya. Jadi mudah-mudahan kita diberi Allah Taala semangat seperti semangatnya Kiai Hasyim, semangat dalam mencari ilmu, semangat untuk menebarkan ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu. Beliau seperti diberitahukan putranya tadi, yaitu Allah multi talenta. Ketika mau wafat ini sebetulnya beliau mau punya rencana besar, mau mengadakan pagelaran secara nasional. Dia sudah menghubungi seniman-seniman musik, seniman-seniman teater dan lain sebagainya. Dia punya semacam skenario bagaimana nanti menampilkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan berbagai ada seni syairnya, ada seni musiknya, ada macam-macam. Sayang beliau dipilih oleh Tuhan untuk mendahului kita, hingga itu tidak jadi berlangsung. Nggak tahu saya apa itu dulu ada ibu segala macam sudah dihubungi, masih ingat apa enggak mereka. Nanti beliau bikin syair, saya minta supaya Gus Abbas atau Gus Faris itu membukukan itu, diwan-diwannya itu dikumpulkan, nanti bahasa Arabnya di sini diterjemahkan bahasa Indonesia, supaya manfaatnya lebih merata untuk bersama kita. Saya kira ini sudah jam 1:30. Saya itu ini perjalanan lanjutan dari mana-mana, kemarin dari Tegal, sekarang di sini, dan untuk diberitahukan kepada semua bahwa saya ini hanya terpaut 3 tahun dari Kiai Fuad.
Fuad itu antaranya kakak saya Kiai Khalil. Kalau dia masih sugeng, masih hidup, dia sekarang 78, saya 70. Itu sudah tua sekali, cuma citra saya saja yang kelihatan masih muda. Itu sebetulnya keok semua. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan santri-santri dari Buntet akan menjadi kebuat kemudian hari. Mereka yang mengamalkan ilmunya, menyayangi Indonesia, menyayangi bersama atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul nahdlatul ulama wan nahdiyin, wa khairul Indonesia wa Indonesiyin. Astaghfirullahaladzim wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.